Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto telah menyetujui usulan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk status pembatasan sosial berskala besar atau PSBB di Jakarta. PSBB pun akan diterapkan di Jakarta mulai 10 April 2020. Dengan penetapan itu, sejumlah kegiatan warga akan dibatasi guna mencegah penyebaran virus corona. Pembatasan itu mengacu pada Permenkes nomor 9 tahun 2020 tentang pedoman PSBB dalam rangka percepatan penanganan virus corona. Namun, ada hal-hal yang harus diketahui saat PSBB diterapkan di Jakarta. Yang pertama, kalian harus tahu pengertian PSBB. PSBB adalah pembatasan kegiatan tertentu dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi virus corona. PSBB akan diterapkan berlaku selama masa inkubasi terpanjang, yakni 14 hari, namun PSBB dapat diperpanjang jika masih terdapat bukti penyebaran. Yang kedua, kegiatan warga akan dibatasi. Sejumlah kegiatan warga akan dibatasi selama PSBB. Pelaksanaan pembatasan mengacu pada pasal 13 Permenkes tentang pedoman PSBB. Berikut kegiatan yang dibatasi saat PSBB diterapkan. Kegiatan sekolah, kegiatan tempat kerja, kegiatan keagamaan, kegiatan di fasilitas umum, kegiatan sosial dan budaya, kegiatan di moda transportasi, kegiatan terkait aspek pertahanan dan keamanan, kerumunan, dan ojek online dibatasi. Namun, jika merujuk pada Permenkes nomor 9 tahun 2020 selama PSBB, ojek online dilarang mengangkut penumpang dan hanya diperbolehkan mengantar barang. Yang ketiga, adanya bantuan sosial saat masa PSBB. Pemprov DKI Jakarta bersama pemerintah pusat akan memberikan bantuan sosial kepada warga miskin dan rentan yang terdampak dalam pelaksanaan PSBB. Mulai Kamis 9 April 2020, Pemprov DKI akan menyalurkan sembako ke masyarakat. Keempat, langkah tegas PSBB dengan penegakan hukum. Anies mengatakan pada prinsipnya PSBB telah diterapkan di Jakarta selama 3 minggu terakhir. Karena itu, dalam PSBB yang utama adalah dilakukan penegakan hukum. Anies mengatakan akan ada tindakan hukum bagi warga yang melanggar aturan pembatasan dalam PSBB. Selama pemberlakuan PSBB, semua kegiatan perkantoran juga harus dilakukan dari rumah atau work from home atau WFH. Hanya ada 8 sektor kegiatan usaha yang diperbolehkan beraktivitas seperti biasa, yakni kesehatan, pangan, makanan atau minuman, energi, air, gas, listrik, pompa bensin, komunikasi, jasa komunikasi dan media komunikasi, keuangan dan perbankan termasuk pasar modal, kegiatan logistik distribusi barang, kebutuhan retail, warung, toko kelontong yang biasa beri bantuan warga, dan industri strategis di kawasan Jakarta.